Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang sholih dan sholihah hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat seperti halnya ustazah di sini. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Sholih sholihah, ada yang tahu nggak sekarang bulan apa? Oktober. Yups, betul banget. Tapi maksud ustazah di sini adalah bulan Hijriah. Kira-kira bulan apa ya sekarang? Ada yang tahu? Yups, bulan Rabiul Awal. Kira-kira ada apa ya di bulan ini? Apa ada sesuatu yang spesial? Ya, benar banget. Bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia. Sholih sholihah pasti tahu dong siapa Nabi Muhammad SAW? Tepat. Beliau adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam. Masya Allah, kalau kita pernah mendengar perjuangan beliau, betul-betul luar biasa ya. Coba bayangkan, seandainya beliau berhenti dari dakwah Islam, pasti kita masih berada di zaman kebodohan dan juga kegelapan. Nah, di sini ustazah mau bercerita sedikit nih tentang Nabi Muhammad SAW dan sikap kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW harus seperti apa. Sholih sholihah, tahu nggak? Seperti yang ustazah bilang tadi, bahwa perjuangan Rasulullah dalam mendakwahkan agama Islam itu sangat luar biasa. Beliau pernah disakiti, dibilang tukang sihir, sampai-sampai pernah diboikot. Boikot itu kayak tidak boleh jual beli. Terus kemudian beliau diasingkan jauh dari keramaian. Beliau dan para sahabatnya berada di atas bukit. Yang di sana tidak ada makanan sedikit pun. Namun beliau dan sahabatnya tidak berhenti dari dakwah Islam. Sampai akhirnya Allah memberikan pertolongan. Masya Allah, begitu teguh dan semangat sekali Rasulullah ya. Nah, sholih sholihah, selain kisah itu tadi, Rasulullah juga mempunyai keteladanan yang sangat bagus. Contohnya, Nabi selalu berkata jujur ya, sampai diberi gelar Al-Amin, kemudian tidak pernah berbohong dan tidak pernah merugikan orang lain. Nabi selalu berkata sopan bila bertemu dengan orang lain. Beliau bertegur sapa dengan dimulai salam terlebih dahulu. Dan Nabi mencontohkan jika melakukan kesalahan yang tidak disengaja, segera meminta maaf dan beristighfar kepada Allah. Maka sebagai seorang muslim, kita harus menjadikan Nabi sebagai teladan atau idola seperti dalam surat Al-Ahzab yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Nah, maka sebagai seorang muslim harusnya ya kita menjadikan Nabi Muhammad SAW yang kita cintai itu sebagai idola dan teladan buat kita. Coba lihat sekarang nih ya, berapa banyak anak-anak muslim yang tidak mengetahui kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mereka tidak mengetahui nama-nama keluarga Nabi Muhammad SAW. Justru mereka lebih mengenal artis atau keluarga artis. Astagfirullah. Mereka tidak mengenal nama-nama tokoh Islam dan para pahlawannya. Mereka lebih hafal nama-nama tokoh sinetron, tokoh artis atau kartun. Gimana ya kalau sudah seperti itu?
Akhirnya mereka tidak bisa membedakan mana yang bisa dijadikan tuntunan dan mana yang menjadi tontonan. Mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan juga mereka tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Astagfirullah. Nah, Ustazah mau tanya nih, kira-kira apakah sifat yang seperti itu tadi termasuk orang-orang yang cinta kepada nabinya? Coba kira-kira mereka dikatakan cinta nabi enggak? Benar sekali. Jelas tidak ya. Maka yang seharusnya kita lakukan itu adalah kita harus berusaha dengan segala kemampuan kita untuk menjadi orang yang bisa mengikuti yang Nabi ajarkan. Jadi orang yang baik akhlaknya, jujur dan selalu berbuat baik kepada sesama. Yuk sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah agar kita mampu meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dan selalu berada dalam bimbingan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud cinta kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Amin. Sholih-sholihah, jangan lupa bersolawat kepada Nabi, karena solawat itu adalah berdoa mengharapkan keselamatan Nabi Muhammad dan keselamatan kita, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga kelak kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Amin amin ya robbal alamin. Sholih dan sholihah, jazakumullah khairan katsiran ya. Cukup segini dulu dari Ustazah Indah, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.